Oke teman-teman, kembali lagi di channel Elang TV. Kali ini saya akan mereview drone DJI Neo. Drone ini harganya sangat terjangkau. Yang versi drone only, harganya cuma 3 jutaan. Sedangkan yang saya beli ini komplit sudah lengkap dengan remote control, baterai, propeller guard, dan macam-macam itu harganya 5 jutaan. Di bawah ini ada 2 sensor dan bobot drone-nya cukup ringan. Hanya 137 gram. Dan ini baling-balingnya ada 4 dan disiapkan juga 2 baling-baling cadangan. Dan ini ada 6 mode penerbangan. Seperti ini cara mengganti mode penerbangannya. Drone, circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Kita juga sudah dapat 2 proper guard untuk melindungi baling-baling drone. Dan ini juga bisa dilepas pasang proper guard-nya seperti ini. Cara melepasnya, jika ingin mengganti baling-baling atau pengen penampilannya beda, tinggal ditarik keluar saja bagian ujungnya. Nanti akan terlepas dari drone-nya. Dan ini seperti ini penampilannya jika tidak menggunakan proper guard. Terlihat polos dan bentuknya tetap keren. Oke. Dan ini saya pasang lagi saja proper guard-nya agar aman jika terjadi crash. Dan cara memasangnya seperti ini, tinggal kalian paskan saja ke lubangnya satu persatu. Ini ada 2 lubang di bagian depan dan belakang, posisi dan bentuknya sama, tinggal kalian masukkan pengaitnya ke dalam lubangnya. Nah, ini sudah terpasang lagi seperti semula. Sekarang langsung saja kita ke bagian kameranya, dan ini pelindung kameranya seperti ini. Dan ini bisa dibuka. Caranya kalian tinggal sedikit ditekan bagian bawahnya, dan tarik keluar secara bersamaan. Dan ini stabilizer kameranya hanya bisa naik turun saja. Dan di sini kalian juga akan mendapatkan cadangan baterai sebanyak 3 biji untuk durasi terbang. 1 baterai sanggup sampai 17 menit. Jika 3 baterai yang digunakan berarti penerbangannya sampai 51 menit. Di bagian samping terdapat tombol untuk mengecek kapasitas baterai penuh atau tidak, dan di bawahnya terdapat lubang untuk pengecasan baterai drone. Jika lampu yang redup semakin banyak, berarti persen baterai semakin sedikit. Sedangkan baterai yang di tengah lampunya tidak redup, tandanya baterainya 100%, yang sampingnya di bawah 100% karena lampu yang redup 1. Di bagian bawah baterai tidak ada apa-apa, hanya tulisan-tulisan saja. Bagian belakangnya juga polos, tidak ada tulisan G seperti yang di bagian depan. Ini saya akan pakai baterai yang full untuk menerbangkan drone-nya. Cara mengeluarkannya cukup ditarik keluar seperti ini. Ini bentuk baterainya sangat kecil dan ringan. Untuk cara pemasangannya, tinggal dipaskan saja bagian pengaitnya dan didorong ke depan. Jika sudah bunyi seperti itu berarti sudah terpasang. Cara menyalakan drone-nya, tekan sekali, lalu lepas, terus tekan lagi, yang kedua ditahan sampai baling-balingnya bergerak semua. Seperti ini contohnya. Nah, ini posisi drone-nya sudah nyala. Untuk menyalakan remote-nya, tekan sekali, dan yang keduanya ditahan sekitar 2 detik. Jika sudah agar remote-nya connect, kita harus kalibrasi seperti ini. Ditarik ke bawah, terus geser ke bagian samping tuasnya. Jadi di sini saya akan memberitahu cara penggunaan dan fungsi tombol yang ada di remote. Tombol ini fungsinya untuk menurunkan kamera secara cepat ke arah bawah dan kembali ke atas dengan cepat. Dan yang ini untuk mengganti mode kamera ke video jadi foto. Ini untuk menyalakan remote. Dan yang ini untuk mengatur kecepatan drone. Digeser ke kiri itu speed paling pelan, tengah sedang,
dan yang kanan speed yang paling kencang. Dan yang ini untuk memulangkan drone ke tempat awal terbang tanpa dikontrol menggunakan remote. Dan di bagian bawah, terdapat lubang pengecasan remote dan 2 tempat untuk menyimpan tuas remote. Cara melepas tuasnya tinggal diputar berlawanan arah jarum jam. Dan seperti ini penampilannya jika disimpan di bagian bawah tuasnya, sedangkan yang di bagian depan terdapat tombol untuk memulai merekam, mematikan, atau memotret foto. Dan yang ini fungsinya untuk mengatur arah objek kamera ke atas atau ke bawah. Dan yang ini untuk menaruh handphone dan mengkoneksikan handphone ke kamera drone. Caranya tinggal cabut salah satu kabelnya, lalu dicolokkan ke lubang casan handphone. Seperti ini cara mengontrol drone-nya dari remote. Tuas yang kiri fungsinya untuk naik dan turun dan memutar arah drone ke kanan atau ke kiri, sedangkan tuas yang kanan untuk maju mundur dan menggeserkan drone ke kanan atau ke kiri. Tuas sebelah kiri digerakkan, seperti ini untuk maju mundurkan drone. Dan seperti ini untuk menggeserkan drone ke kanan atau kiri. Fly in well-lit, textured environments. Pastikan kabelnya sudah tercolok di handphone. Setelah itu nyalakan handphone dan nyalakan remote dan drone-nya secara bergantian atau bisa juga secara bersamaan. Jika sudah nanti aplikasi dari drone-nya otomatis kebuka dan connect. Ini handphonenya agak sedikit nge-lag. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, seperti ini tampilan kameranya. Ini posisi drone-nya sekarang. Dan yang ini posisi remote-nya. Yang hari itu tempat awal terbang drone-nya. Berisik ini ya. Ini.